Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja kita simak kajian dari Gus Baha dan juga Fahrudin Faiz mengenai belajar dari hikmah sakitnya Nabi Ayub. Monggo kita saksikan videonya bersama-sama. Kita belajar sedikit tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub ini Nabiullah yang mendapat ujian dari Allah dengan penyakit. Nabi Ayub ini nabi yang awalnya nabi yang kaya raya, mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Dia punya 12 anak. Kemudian punya istri yang solehah, kaya raya. Bahkan dia adalah orang terkaya di daerahnya zaman itu. Tapi kemudian setelah 20 tahun pernikahan, 20 tahun mengalami nikmat yang luar biasa dari Allah, saat beliau berusia 50 tahun, datanglah ujian itu dari Allah. Kalau dalam ceritanya, pada waktu Nabi Ayub berusia 51 tahun, selama 3 hari semua kebahagiaannya hancur. Hari pertama, tiba-tiba beliau terkena penyakit. Keluar nanah dari kulitnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan rambutnya pun sampai rontok. Yang penyakit ini menular. Sehingga orang-orang di negeri, di kampung beliau merasa gelisah. Terus Nabi Ayub menyingkir, menyepi, biar tidak menulari orang lain. Hari pertama. Hari kedua, saat anak-anaknya yang 12 ini sedang makan, tiba-tiba atap rumahnya Nabi Ayub ambruk. Sehingga menimpa mereka semua dan semuanya meninggal. Punya 12 orang putra, meninggal semua sekaligus. Bayangkan ujian Allah pada beliau. Hari ketiga, datang hama, datang badai, sehingga semua perkebunan, semua kekayaan Nabi Ayub habis. Dari orang paling kaya, paling bahagia, dalam 3 hari semuanya berbalik 180 derajat. Nah, Nabi Ayub mengalami kesengsaraan ini dalam ceritanya selama kurang lebih 18 tahun. Tapi Nabi Ayub sabar. Bahkan sampai satu ketika istrinya tanya, istrinya orang soleh dan sangat sabar. Cuma satu ketika beliau tanya, wahai Nabi Allah, engkau ini sudah 18 tahun loh, sudah tidak melakukan dakwah. Cobalah engkau berdoa pada Allah agar penyakitmu sembuh. Itu saja. Nanti kalau sudah sembuh kan kamu bisa dakwah lagi. Nabi Ayub tanya pada istrinya, wahai istriku, berapa lama kita mengalami kenikmatan? Istrinya Nabi Ayub menjawab, ya kurang lebih 20 tahunan lah. Oke, sekarang berapa lama kita diuji oleh Allah seperti ini? Istrinya menjawab, ya sekitar 18 tahun. Makanya itu aku masih malu meminta pada Allah. Padahal selisihnya cuma 2 tahun. Tapi beliau malu, kita sudah 20 tahun lebih berbahagia. Jadi ini meskipun sudah 18 tahun, aku masih merasa malu. Nah, kabarnya nanti setelah 20 tahun baru Nabi Ayub berdoa, wahai Allah, sesungguhnya aku ini sedang ditimpa penyakit dan engkaulah zat yang maha penyayang. Itu kalimatnya kan begitu. Tidak kalimat menuntut, ya Allah wajib sembuhkanlah aku. Enggak. Aku ini sedang ditimpa penyakit ya Allah, dan aku tahu engkau maha penyayang. Akhirnya beliau sembuh. Dan kabarnya nanti
kekayaannya setelah beliau sembuh itu kembali lagi 2 kali lipat. Putra-putranya punya anak lagi, nanti kabarnya kalau semula punya anak 12, nantinya beliau punya anak sampai 24. Jadi 2 kali lipat yang semula hilang. Oke. Nah, dari kisah Nabi Ayub ini di catatan saya ada beberapa hikmah. Yang pertama, untuk kita tidak dikuasai oleh kepemilikan duniawi. Kaya oke, punya anak, punya istri solihah oke, tapi tidak terikat, tidak dikuasai, tidak tergantung. Sehingga kalau yang punya, yang sejati tiba-tiba mengambilnya, ya kita tidak panik. Yang kedua, dari kisahnya Nabi Ayub tadi, kita mengingat bahwa selama ini kuantitas dan kualitas nikmat dan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah sudah luar biasa dalam hidup kita. Kalau mau dikalkulasi, sebagian besar kita pasti tahun-tahun yang kita bahagia penuh nikmat dengan waktu yang kita diuji dengan sakit, itu mungkin tidak ada 10%-nya. Rasa sakit itu, pengalaman sakit itu dalam hidup kita. Jadi ayo kita ingat ini terus. Sebagaimana tadi Nabi Ayub waktu disuruh minta sembuh, dia tanya berapa tahun kita dulu bahagia. Nah, kalau kita ingat nikmat dan kebahagiaan tadi, setidaknya kita akan melakukan 3 hal. Yang pertama, tidak berhenti bersyukur. Yang kedua, malu untuk mengeluh. Dan yang ketiga, kuat untuk bersabar. Nah, jadi untuk membuat kita senantiasa bersyukur, membuat kita tidak mudah mengeluh, dan membuat kita kuat untuk sabar, maka di antara tips yang diberikan melalui kisahnya Nabi Ayub adalah jangan lupakan kuantitas dan kualitas nikmat serta kebahagiaan yang selama ini sudah diberikan oleh Allah. Yang ketiga, yakinlah atas hadirnya pertolongan Allah. Kenapa sih Nabi Ayub bisa sekuat itu? Karena pasti beliau yakin semuanya merupakan skenario terbaik dari Allah dan pasti Allah akan menolong hambanya. Ini yang menguatkan Nabi Ayub. Dan yang terakhir, ini mungkin diskusinya harus panjang, yang terakhir ini perlunya pendamping yang baik dan setia. Bila kita butuh pendamping yang baik, sebagaimana Nabi Ayub yang dengan setia didampingi oleh istrinya. Ini membantu untuk menguatkan kita. Jadi itu hikmah-hikmah di balik kisahnya Nabi Ayub. Kalau nanti sidang bodoh itu kiri ini kan komentari cerita-cerita Israiliyat. Nanti aja terlalu cerita Israiliyat. Nabi Ayub itu kudikan. Itu jadi nanti mampu, nanti nopo. Mampu itu diusir. Mereka ngabon-ngabon di desa. Nanti nih, cara saya ini ngalas. Cara saya itu bukan bercici kan. Malah rusak pariwisata. Terus ngono dibuat nih ngono terus melarat mampu. Jadi cerita kitab-kitab itu dikukur be tangan ra mampu nganti dikukur nganggo kreweng dari kiye sing beda. Padahal ning Arab ora ono kreweng. Terus kita bodoh. Wong kreweng ku kok kenteng. Wong Arab ku ora duwe. Kenteng. Tapi kiye Jawa nak cerita dikukur beno. Kreweng mesti bodoh ni. Nek ora ora ono pecano. Kreweng. Kenteng. Jadi mesti bodoh iki. Singkat cerita saking mampune terus dia tahu suga 18 tahun. Lo siapa? Suga 18 tahun. Ibu bojone ketika ngeluh dia ngomongin ini, gue sihar pirang tahun, 18 tahun. Ya aku loro lagi 2 tahun. Nah es ngelangkai 18 tahun tak lagi dulu. Jadi cerita itu tapi nggak percaya. Kalau ya di kitab tapi orang ngantuk, muka-muka ya bener. Singkat cerita, wong lanang lu kerel lah ibu, sabar lah. Ibu nak cemburu ibu rai. Jadi wong lanang lu ya aneh.
dicoba melarat ngono kuat. Tapi di bojo elek ora kuat. Iku wong lan. Ayu-ayune wedok bojone Nabi Ayub wong cek putune Nabi Yusuf bojone. Ayu suatu saat balik ku gundul. Gundul ora dirambut. Mergo saking mlarate ora ana sing dipangan iku ana putri raja rambuté brodoli, kok singkat cerita. Akhirnya putri raja iku gelem rambut palsu tapi sing wae cah wedok bojone Nabi sinten? Ayub. Akhirnya di duwe akeh perkara adol rambut. Nanti kena ono ngadol rambut ya coba protes. Bojone Nabi Ayub ku tau adol rambut. Iku pengenan dunya. Nabi Ayub mangkel. Jadi melarat itu betah, tapi di bojo gundul ora betah. Ora ana ku ya. Dadi melarat di bojo gundul ke mles. Melarat betah ora di bojo gundul ke betah. Dungo akhirnya ke misbah. Dungo Rabbi animasi ada dulu antara kamu. Mereka diuji melarat, kuat diuji bojo gundul ora. Ane kena dipegatan perkara bojo elek iku sak perkarane. Diuji di bojo elek ku apa? Padahal ku wayu mau karek ngenteni kukule rambut, padahal wae mau asli. Iku kan luwih ra iso ditoleransi. Mau iku diteni kukule rambut ra iso wis asli elek. Tapi kena pegatan yo dolim. Oke, kabin daerah apa aja jadi mau cerita, jadi abot. Terus nomor loro dosane jaluk. Ngendikane ulama-ulama pada akhirnya Nabi Ayub iku ora kuat. Perkarane akhirnya ngembarno wong wedok golek nafkah. Jadi ulama oleh analisis cobane budiken iku wong saleh cek iso nampa. Tapi cobane ngembarno bojo golek nafkah iku wong saleh ra iso. Di barokahe bojone akhirnya golek nafkah lewat adol rambut mam. Nabi Ayub gak kuat akhirnya itu. Tunggu dene Nabi lang disebutkan ini. Intinya itu jadi pelajaran bagi kita. Coba terberat itu adalah wong nanti bojo nganti ngewangi golek nafkah pokok maksudnya sing primer. Kecuali golek nafkah sekunder, rebut warisan, barang itu kan. Iku wong lanang ora ngajar iku. Barang krungu mertuane andum warisan bojone diprovokasi ngono nang mulan. Isi kok aduh kesunatan itu Pak. Itu biasa wae. Jadi biasanya mungkin Nabi biru ya pantas wae, tapi ora usah disesali teman-teman. Jadi aku cerita, jadi wong ben iso. Tapi cerita itu ditentang oleh ulama ahli sunnah yang formal. Jadi di sini ya ulama ahli sunnah yang formal, non formal itu ulama kadang ya dukun, kadang ya macam-macam lah, kadang ya politik, wae dukun yang objek dukun, wae politik yang objek politik itu rada ra formal. Nah, lagi seneng sito ya dipuji-puji, nah lagi gedeng ya dicaci maki yang objek. Nah ulama formal gak ngono, para pangeran wis urusan manusia. Itu menentang. Sehingga Said Marzuki dalam Aqidatul Awam antipati bercerita itu sampai beliau ngendikan wajah izul fi haqqihim min marodi bi ghairi haqqin wa min arodi bi ghairi naqsin ka khafifil marodi. Nabi yo oleh loro, tapi bi ghairi naqsin ora nabi ora loro sing nganti ngrusak derajat. Ka khafifil marodi kaya loro sing ringan ya kadang waktu ya saya ringan, cara budikan ya pentil sitok pokoknya itu karena cara logika gak masuk akal dimana-mana Nabi itu obat bagi kaumnya anak Nabi ini dewe loro terus iya, Nabi kok budikan, Nabi kok pesa itu ora oleh cara saya Marzuki syaratnya Nabi itu harus nasab terbaik kesehatan terbaik semuanya harus terbaik orang oleh enggak karena Nabi itu mesti jadi tumpuan kaum loro jadi suwon Nabi. Anak Nabi ini dewi loro terus disebut biwiri nakesin kakofi fil marodi loro sing orang ngurangi apa derajat. Kakofi fil marodi koyok loro sing ri. Tapi cerita ini kadung melegenda karena tadi banyak ahli sunnah sing gak formal, sing objek mau. Akhirnya cerita itu lebih populer. Jadi akidah ahli sunnah sing resmi kalah sing gak resmi. Akhirnya balik-balik rezekinya ya adol cerita mau. Sing kreweng. Tapi kan ya akhirnya ora masuk akal jajal terus golek kreweng nang ndi. Wong kreweng syaratnya ono kenteng, omah Arab iku ora ono. Langsung. Sesuai kentekan cerita, wah nganti kentekno balsem zaman iki malah ora ono balsem.
Cerita nak bodoh itu nggak ada kejahatan yang sempurna. Akhirnya kesoro, nggak bener itu kesoro. Nah kalau yakin jawabannya dia cerita itu memang salah, itu berlebihan. Ya memang dia diuji, tapi tidak akan sampai se-ekstrim itu. Jelas lebih naksin, kakofi fitmal. Mulanya terus ahli sunnah Indonesia ini wajib no kitab Aqidatul Awam. Itu diantara aturan ini wajah izin fi hakihim min arodi fi naksin, kakofi fitmal. Jadi kabeh nabi itu ya dua sisi-sisi kemanusiaan kaya loro. Tapi ya suwe-suwe jadi ngambil dari kembangi keturunan dorong Jawa yang iseng ning ben ora oleh. Umpama kepeksa loro iki kasofi film marudi kaya loro sing apa. Tapi problemnya cerita yang keliru tadi itu lebih melegenda lebih populer. Karena kalau pas zaman makalah itu ya seneng tanggi gitu. Nah, lorone gak seru, angel Gus, midak tahun angel. Seneng sing seru ya, no. Ngedole iku lho. Ya lek goreng lho gampang cara politik iku. Oh, terus nak critane iki desa kon seru. Wes pokoke ngentekno dokter, dokter sapa mesti ora ono. Dokter tambah oh larane nabi aja ngentek-ngentekno. Dokter dhewe ra sambut. Lek dokter misalnya untuk ini UGM, orang UGM, malu ini UNER, orang dokter. Saling ngentek no dukun, nabi itu ngaram no berdukun. Ngentek no kereweng ngerawan no kok ngentek. Jadi cerita nak bodoh itu ya. Tapi sebenarnya melalui diri segini ngomong pengiran suke wah. Paling sebenarnya ketemu Nabi Ayub wah semane wong mbok ada di gudang. Saya ketemu akhirat. Woi, oke, sederhana budi kerja juga. Sebenarnya sih keadaan ini urusan rezeki serapopo. Nanti ya guys, rezeki mesti pengapesan. Namun tenan ini kaitannya baru rezeki serapopo. Saya jelas cerita itu hoax, no? Jelas dukun. Ulama-ulama ahli sunnah dulu. Saya tuh sinau kitab ahli sunnah resmi itu banyak. Usul Barohin, Jawharatul Tauhid. Wah itu marah besar tuh kalau sudah ada. Wahadil kisah batilatun bi Ismail ulama, cerita itu batal bi Ismail ulama. Karena tadi jadi orang Israel itu orang pinter-pinter. Orang Israel itu ya seneng nabi tapi ya gede. Senengnya mergo nabi wong pilihan, gedine itu mergo ora kelompok itu. Israel mulai bisa pinter. Akhirnya gak cerita-cerita buatan. Cara Indonesia kok Joko Budul. Gabang no santri itu ya budikan. Sopopo pirabiku. Itu kan cerita-cerita Joko Budul. Tapi terus menjustifikasi kiai biasanya bahagia, terus kelari mangan ngenteni ono manakipan. Ngono kan cerita Israiliyat terus. Jadi itu cerita sing gawe wong pinter sing mendiskredit. Lha iku wong Israel. Sehingga ketika Nabi Sugeng cerita-cerita seperti itu ketika Nabi itu latu sodiku malah itu katiku dia jomliyo ya jomuni orang sembok pengiran karena nak mbok gorohno ya kadang bener mbok bener kadang goroh. Jadi mulai dulu cerita hoax itu ya sudah ada khususnya yang corona. Lah sing paling gombang di situ ya ono cerita Israel atau sing ngene sing kurang ajar tenan Israel. Ono makhluk itu jenenge Ud bin Anak. Ya ain wawu jim bin Anak. Ud bin Anak iku sekti-sektine wong. Saking sektine iku segara paling dalam iku mau satu mite sama mata kaki. Terus dia nak lesu, iku njupuk iwak, mestine yo hiyu ora teri gak mungkin. Mestine warga yo iwak paus. Iku dicekel terus dibakar ning srengenge iku yo kok ngene tok. Terus dhuwure sepiro? Bareng kok mateng ya dipangan. Gua bar mangan kan dekne apa? Ngelak, apa jenenge? Ngelak. Iku ya terus ngombe mendung. Jadi penak dekne uripe ku. Ya, dadi ana makhluk jenenge Ud bin Anak. Lha iku ya cerita Israiliyat. Mergo iku diceritakno dari kaum Nabi Nuh. Sing Nabi Nuh ora iso ngalahno ya mung wong iku Ud bin Anak. Cerita itu agak masuk akal, gak masuk akal ini. Pertanyaannya adalah dia bangsa manusia apa enggak? Dijawab itu bangsa manusia. Nah, kita bodoh ini. Mereka Nabi Adam tingginya mau 60 kilo.
Kila malah mau 30 kilo. Itu nggak 30 kilo anggap aja mau 15 meter. Jadi tinggi tertinggi manusia itu sekitar 15 meter. Terus Nabi Muhammad SAW jawab, Bani Adam sause Adam, itu lam yazal yangkus. Terus tanya menurun. Jadi Nabi Adam 15 meter, anak putune turun terus jadi gue barangnya 1 meter 10, 80, 1 meter 10. Artinya apa? Kalau Udin anak itu periode Nabi Nuh harusnya itu 15 meter saja tidak mungkin, apalagi sampai nyentuh apa? Langit ya, terusnya nyekel hiu dibakar ning matahari. Yang ngentekno hiu masa tak murut begini. Ngono kuwi Israiliyat tuh cerita itu. Tujuannya satu. Semakin umat Islam percaya cerita itu, maka umat Islam akan berkhayal. Nak berkhayal jadi bodoh. Nak bodoh kalah nih kan. Itu sing nyon sewu kiye-kiye desa kadang gak mikir. Lutune sebagian wong itu tambah khayal tambah laris. Jadi dunia itu rakyat ada ben ngono pengiran suka. Nah, kula ya ben. Makanya kan terus ada kontrol terhadap cerita-cerita seperti ini. Disebut jenis ilmu jarhi wa ta'dil, ilmu yang untuk meluruskan ilmu. Jadi ilmu untuk meluruskan ilmu. Baiklah, terima kasih karena sudah menyimak kajian dari Fahrudin Faiz dan juga Gus Baha. Semoga kita mendapatkan hikmah atau pelajaran dari kajian-kajian beliau tadi dan juga kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.